Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran biologi. Kali ini kita berbicara tentang sistem pencernaan pada manusia. Untuk kali ini kita lebih tepatnya membahas tentang alat-alat pencernaan pada manusia ya. Yang pertama kita mulai dari mulut, kedua kerongkongan atau bahasa lainnya adalah esofagus, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, usus besar, rektum dan berakhir di anus ya. Kita bisa lihat gambarnya di sini. Ini adalah rongga mulut, ini adalah esofagus atau kerongkongan. Nanti makanan akan langsung menuju ke lambung. Dari lambung dilanjutkan ke usus halus, ini usus halus. Lalu dilanjutkan lagi ke usus besar. Dari usus besar nanti ditampung di rektum dan berakhir di anus ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang rongga mulut ya. Di rongga mulut terjadi proses pencernaan mekanik yang dibantu oleh gigi dan pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim. Enzim yang terdapat pada rongga mulut adalah enzim petialin yang berfungsi mengubah amilum menjadi glukosa. Ada juga lidah di mulut yang membantu mengecap, mengatur tata letak, dan mendorong atau menelan makanan. Ada air ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah atau parotis sebagai pelumas dan terdapatnya enzim pencernaan yaitu tadi enzim petialin ya. Lalu kita masuk ke gigi, kita bahas gigi. Gigi ada emal gigi, ada dentin, ada sumsum gigi yang terdapat di dalamnya pembuluh darah dan saraf, ada juga semen atau pelapis tulang gigi. Gigi dewasa itu jumlahnya ada 32 buah. Coba kita lihat apa saja. 8 gigi seri. Oke, 8 gigi seri. Jadi ada 4 di atas nih. 1 2 3 4 di atas, 4 di bawah. Berarti jumlahnya 8 gigi seri. Fungsinya adalah untuk merobek dan menggigit makanan ya, memotong dan menggigit makanan. Untuk gigi taring jumlahnya ada 4, berarti di sini nih sebelahnya gigi seri. 1 kanan, 2 kiri, bawah 1 lagi, bawah kanan 1 lagi, berarti ada 4 ya. Gigi geraham depan jumlahnya ada 2, tapi atas bawah lihat. Geraham depan 1, ini 2, 2 lagi, 2 bawah, 2 bawah lagi, berarti ada 8. Dan gigi geraham belakang ada 3 masing-masing. Di sini ada 1, 2, 3 paling ujung, 3 bawah, 3 bawah lagi, atas 3 dan 3 lagi. Berarti jumlahnya total ada 12 gigi geraham belakang yang fungsinya sama, yaitu geraham di mana-mana untuk mengunyah makanan. Kita lihat cek di sini tentang gigi. Tadi sudah kita bahas tentang anatomi gigi ya. Ada email pelapis gigi. Ini mahkota gigi, artinya adalah yang tepat di atas gusi. Yang di atas gusi yang terlihat adalah mahkota gigi. Leher gigi berarti batas antara gusinya ya. Di sini ada sumsum, ada sumsumnya. Sumsum ini isinya adalah pembuluh darah dan serabut saraf, nanti terhubung di bawahnya serabut saraf ya. Kita bahas yang ini tadi sudah. Ini gigi seri ada 4 gigi seri ya. 2, 3, 4, 2 sebelah kanan, 2 sebelah kiri, berarti 4 gigi taring, gigi geraham. Ini gigi geraham depan hanya ada 2, berarti ini masih gigi susu. Nah, ini rumus gigi susunya. Gigi susu berarti ini gigi seri 2 ya. I itu adalah incisivus. Incisivus itu bahasa latinnya. Untuk gigi seri ada 2 kanan 2 kiri. Lalu caninus itu adalah, caninus ini adalah gigi taring, ada 1 kanan 1 kiri. Di bawah juga sama. Untuk gigi premolar, P artinya premolar 2, 2 kanan 2 kiri, bawah atas juga ya. Ini berarti masih sampai gigi susu. Nanti kalau udah gigi dewasa, gigi permanen, berarti tambah gigi molar atau gigi geraham belakang 3 ya jumlahnya. Sekarang kita lanjut ke faring atau tekak, merupakan daerah pertemuan antara saluran pernafasan yaitu tenggorokan dan saluran pencernaan makanan yaitu jalur kerongkongan ya. Ada klep atau anak tekak atau epiglotis yang mengatur jalan masuknya makanan dan udara. Epiglotis akan menutup tenggorokan bila makanan masuk. Nah, seperti ini. Jadi ini namanya epiglotis ya. Epiglotis ini bisa menutup, ini tertutup itu, dan juga bisa terbuka. Kapan dia tertutup? Ketutup pada saat dia rileks. Pada saat rileks tenang dia akan tertutup. Makanya kalau misalkan pada saat berbicara atau kita berdiri dia akan terbuka. Makanya tidak boleh makan sambil berbicara, maka epiglotis ini nanti akan terbuka. Nah, ini adalah jalur untuk makan, berarti jalur kerongkongan ya. Jalur kerongkongan ini adalah jalur nafas atau tenggorokan.
pada saat kita makan atau misalkan sambil berbicara atau sambil berdiri, nah ini epiglotis ini akan terbuka. Kalau epiglotis terbuka, maka jalur makanan yang harusnya masuk ke dalam kerongkongan lalu menuju ke lambung, maka makanan ini akan masuk ke sini karena terbuka. Pada saat kita minum juga minum sambil berdiri, ini juga akan masuk ke sini. Berarti nantinya ini akan menuju ke paru-paru kan. Nah, pada saat itu berarti paru-paru nanti akan penuh dengan makanan dan minuman yang salah jalurnya tadi. Dan ini dampaknya adalah fatal, bila jangka panjang akan menyebabkan kematian ya. Berarti tidak boleh makan sambil berdiri atau minum sambil berdiri ya. Kita lanjut ke kerongkongan atau esofagus yang panjangnya kurang lebih 25-30 cm dan lebarnya hanya 2 cm saja. Dapat bergerak peristaltik, yaitu gerakan kontraksi otot memijat dan mendorong makanan menuju ke lambung. Jadi prosesnya adalah ini memijat pada saat kontraksi, rileks membuka makanan, dorong. Jadi caranya adalah untuk rileks, kontraksi itu memijat, ini kontraksi memijat, rileks itu mengembang ya. Misalkan ini faring, kerongkongan masuk, ini kan epiglotis tadi ya, ini jalur tenggorokan, jalur nafas, masuknya ke sini kan, memijat makanan, ini memijatnya kontraksi rileks sampai menuju ke lambung. Itu adalah gerak peristaltik, memijat dan mendorong makanan ya. Kita lanjut ke lambung. Di lambung terjadi pengadukan makanan. Lambungnya sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu fundus, kardiak, dan pilorus. Terdapat enzim pencernaan, ada 3 ya, ada pepsin mengubah protein menjadi pepton, renin mengendapkan kasein atau protein susu, dan HCl yaitu membunuh kuman, fungsinya membunuh bibit penyakit atau disebutnya asam klorida ya. Untuk mengatur atau membuka klep ujung lambung dan mengatur pH lambung atau menjadi asamnya lambungnya. Nah ini adalah lambung, ini bagian atasnya adalah fundus, ini kardiak atau badan, bagian badan tengahnya. Nah ini pilorus adalah bagian ujung akhirnya. Ini ujung atas namanya fundus, ujung akhir namanya pilorus, bagian tengahnya kardiak ya. Nah di sini pada saat membuka menutupnya ini, katupnya ini adalah diatur oleh tadi HCl ya, untuk membuka dan menutupnya klep lambung ini ya. Nah, ini bagian-bagiannya tadi sudah ya, ini bagian fundus, ini bagian kardiak atau badan, ini bagian pilorusnya ya. Kita lanjut ke usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari. Kenapa disebut 12 jari? Karena pada saat kita jajarkan jari kita ada 12 jari, nah panjangnya itu sama kurang lebih dengan panjang 25 cm. Duodenum merupakan tempat saluran pankreas dan saluran empedu. Nanti ada berhubungan dengan saluran pankreas dan empedu ya. Terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim. Nah, di sini pankreas akan memproduksi 3 enzim, yaitu enzim amilase, enzim lipase, dan enzim tripsin. Tapi semuanya pankreasnya itu memberikan ke duodenum. Jadi karena pankreas tidak dilalui oleh makanan, maka pankreas memberikan 3 enzim ini ke duodenum untuk mengubah amilum menjadi glukosa, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Di sini adalah proses pemecahan sampai bagian terkecil, sampai benar-benar zat makanan yang paling kecil ya. Jadi zat makanan paling kecilnya yaitu glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino ini yang akan diserap nantinya. Lalu jejunum atau usus kosong, kenapa disebut usus kosong? Karena di sini tidak terjadi proses apapun, hanya lewat saja. Tapi di sini panjangnya 7 meter. Kenapa sampai 7 meter? Karena di sini tempat penyelesaian makanan akhir. Artinya pada saat di duodenum belum terselesaikan, belum terpecahkan sampai ke bagian terkecil ini, maka di sini proses pemecahan terakhirnya sampai benar-benar semua zat makanan sudah sampai ke bagian terkecilnya, yaitu glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino. Jadi prosesnya istilahnya sentuhan akhir sampai benar-benar dibentuk paling sederhananya, yaitu paling kecilnya ya zat makanannya. Dan terakhir adalah di ileum atau usus penyerapan. Jadi tadi usus halus terbagi menjadi 3 ya, duodenum, jejunum, dan ileum. Nah disinilah baru terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang tadi sudah diperkecil nih bentuk-bentukannya, sudah paling kecil. Nah disinilah diserap zat makanannya. Panjangnya hanya 1 meter. Terjadi proses penyerapan sari-sari makanan, yaitu vitamin, air mineral, dan
semua zat makanan oleh jonjot atau villi usus. Apa sih jonjot? Kita lihat ya. Nah, di sini duodenum. Duodenum tadi hanya 25 cm, hanya sebatas ini kan lambung. Dari lambung langsung ke duodenum hanya sebatas 25 cm sebesar ini, sepanjang ini ya. Oke, sekarang kita bahas yang ini adalah jejunum. Tadi jejunum adalah usus kosong ya, usus kosong yang panjangnya 7 meter. Nah, di sini adalah proses pemecahan akhir penyempurnaan ya. Ini ileum adalah usus penyerapan yang panjangnya cuma 1 meter ya. Kita lanjut sekarang ke usus villi, usus atau jonjot. Nah, ini adalah usus ya, usus yang seperti ini. Nah, kita perbesar. Nah, perbesaran adalah villi usus atau jonjot. Ini villi usus kita perbesar lagi seperti ini. Nah, ini adalah satu villi usus. Nah, di dalam villi usus ini ada pembuluh darah. Nah, berarti setelah makanan tadi sudah diserap oleh villi usus atau jonjot ini, maka makanan akan diteruskan ke pembuluh darah di dalamnya. Berarti nanti penyebaran sari-sari makanan dilanjutkan oleh pembuluh darah. Lalu kita lanjut ke usus besar. Usus besar terdiri atas 2 bagian, yaitu kolon yang panjangnya sekitar 0,5 meter. Terjadi proses penyerapan air sehingga feses menjadi padat. Jadi pada saat kita fesesnya cair, berarti ada gangguan oleh bakteri di usus besarnya. Atau pada saat kita misalkan fesesnya terlalu keras, artinya pada saat kita untuk pengen BAB, tapi kita menahan-nahan BAB-nya, maka proses penyerapan air akan terus berjalan sehingga feses akan semakin padat dan mengeras sehingga terjadilah proses sembelit atau penyakit konstipasi ya. Di usus besar juga terjadi proses pembusukan makanan yang dibantu oleh bakteri E. coli. Ada rektum. Rektum adalah yang panjangnya 15 cm, merupakan tempat penampungan feses sementara sampai penuh. Setelah rektum ini penuh dan ditampung, ada keinginan untuk BAB, terjadi kontraksi untuk mengeluarkan. Nah, yang mengkontraksikan adalah otot polos dan otot luriknya. Ini usus besar ya. Usus besar ini, lihat, ini adalah usus besar bagian ascending kolon, ini transverse kolon, ini yang lurus, dan descending kolon yang turun. Ini adalah rektum penampungan dan terakhir adalah anusnya. Anus merupakan saluran terakhir pencernaan sebagai alat pengeluaran feses atau hasil defekasi ya, proses pencernaan makanan. Kita lanjut sekarang ke kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan ada kelenjar ludah yang pertama. Kelenjar ludah terdiri atas 3 pasang, kelenjar parotis di bawah telinga, kelenjar submandibularis di bawah rahang bawah, dan kelenjar sublingual di bawah lidah. Fungsinya kelenjar ludah adalah pastinya untuk menghasilkan air liur dan membasahi rongga mulut dan membantu menelan makanan ya. Intinya kayak seperti oli ya, membantu menelan makanan. Dan membantu melarutkan enzim petialin yang ada di rongga mulut. Nah, ini adalah letak dari kelenjar ludah. Ini kelenjar sublingual ada di bawah lidah, kelenjar submaxillaris ada di bawah rahang bawah, kelenjar parotis ada di bawah telinga. Kita ke pankreas sekarang. Pankreas tadi menghasilkan enzim 3 ya, yang disalurkan menuju 12 jari atau duodenum. Ada amilase, lipase, dan tripsin yang fungsinya tadi sudah harus hafal ya. Mengubah amilum menjadi glukosa, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Nah, ini adalah lambung, ini pankreasnya nih di bawah lambung. Nah, pankreas ini tadi menghasilkan 3 enzim yaitu amilase, lipase, dan tripsin, akan memberikan semuanya ke duodenum. Ini adalah duodenum. Nah, duodenum ini berarti nanti akan membantu pencernaan makanan dari makanan yang molekulnya besar sehingga ke molekul yang sangat sederhana, yaitu tadi glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino. Nah, ini tadi yang dikasih oleh 3 enzim tadi ya. Jadi yang ngasih adalah pankreas. Ini ada hati. Hati ini akan menghasilkan cairan empedu yang ditampung di kantong empedu ini, di kantong empedu. Nanti cairan empedunya akan disalurkan juga menuju ke usus halus di bagian duodenum. Fungsi empedu ini sama ya untuk mencerna juga, yaitu mencerna lemak, membantu pencernaan lemak. Jadi di sini disalurkan semuanya ke duodenum ya. Dan di sini juga pankreas akan menghasilkan ion bikarbonat untuk membasahkan makanan. Tadi kan dari lambung sifatnya asam karena dia mempunyai HCl ya, asam klorida. Lalu si pankreas ini jadi makanan nanti akan masuk ke
ke duodenum dalam bentuk yang sifatnya asam. Maka pankreas akan menghasilkan ion bikarbonat untuk membasahkan makanan. Seperti itu ya. Jadi makanan sudah basah sekarang dilaluinya. Sekarang ke hati. Hati berada di sebelah kanan rongga perut, beratnya kurang lebih 1,5 kg atau 2,5% dari berat badan tubuh. Fungsinya adalah memproduksi protein darah, zat heparin, dan cairan empedu ya tadi. Hati tempat perombakan sel darah merah sehingga menghasilkan bilirubin. Nah, bilirubin ini adalah sampah yang harus dibuang yang berwarna kuning, yang dibuang melalui saluran pencernaan dan saluran urin. Tidak sengaja jadi sehingga mewarnai feses dan urin kita sehingga berwarna kuning. Dan fungsi hati yang ketiga adalah untuk mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Pro artinya belum aktif vitamin A-nya dan aktif menjadi vitamin A yang aktif ya. Dan terakhir sebagai tempat menetralisir racun karena hati banyak enzim yang dapat menghancurkan racun ya. Di sini ada gambar hati, ada dua lobus kanan dan lobus kiri ya. Lalu gangguan pada sistem pencernaan ada apendiksitis, apendik itu usus buntu, tistis adalah radang, berarti radang usus buntu. Ini biasa terjadi kalau misalkan seseorang yang suka makan pedas-pedas, minum air dingin seperti itu ya, yang pedas-pedas jadi kena radang usus buntunya. Yang kedua adalah diare. Tadi diare diakibatkan karena bakteri yang menyerang usus besar sehingga penyerapan air terganggu karena tadi fungsi usus besar adalah menyerap air sehingga feses menjadi encer karena usus besarnya terganggu ya. Dan konstipasi atau sembelit tadi yang kalau misalkan kita menunda-nunda untuk BAB jadi usus besarnya akan terus menyerap air sehingga feses akan menjadi semakin keras sehingga susahlah buang air besarnya ya. Dan yang terakhir adalah penyakit MAH ya yang sering kita tahu. Dan ini dikarenakan karena ada peradangan pada lambung, bisa perih, mulas, sakit perut berlebihan. Nah, itu karena kita mungkin telat makan seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu untuk pembelajaran biologi tentang materi sistem pencernaan pada manusia. Apabila kalian kurang paham, mangga silahkan japri ibu kapanpun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.